Terima kasih, hadirin dimohon duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan yang pada saat ini belum bisa hadir bersama kita karena melaksanakan tugas di Jakarta. Yang kami hormati Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan. Yang kami hormati Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan. Yang kami hormati Ketua Perjawas yang kami hormati Ketua Perjawas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan. Yang kami hormati seluruh kepala Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ponorogo, serta Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pacitan yang berbahagia. Tunaikan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah menciptakan alam semesta beserta isinya, termasuk kita di dalamnya. Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita bisa bertemu dalam keadaan berbahagia. Sholawat teriring salam, marilah senantiasa kita haturkan kehebatan manusia pilihan penuh sanjungan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita yang bersolawat kelak dapat syafaatnya di hari yaumul kiamat nanti. Hadirin yang berbahagia, pada saat ini kita bertemu dalam acara Rapat Koordinasi Pengawas Wilayah Madiun dirangkaikan dengan halal bihalal tanggal 6 Juni 2024. Rapat koordinasi untuk meningkatkan soliditas dan eksistensi kita sebagai pengawas. Senyapa kita bersua, tak ada selamatnya, tak ada buruknya, dan tak ada masa terdakwasannya. Kita saling berucap salam dan saling memaafkan. Kami ucapkan mohon maaf lahir dan batin. Hadirin yang berbahagia, pada acara ini marilah kita awali dengan acara pembukaan dan kita mulai bersama dengan bacaan Ummul Quran ala habibina wa ala niyyati sholihah al-Fatihah. Acara selanjutnya adalah pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran kepada Bapak Imam Subaidi SPD MPD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Sebagai ungkapan rasa syukur dan semoga acara kita berjalan dengan lancar, maka acara selanjutnya akan dimulai. Kami persilakan Bapak Khalil SAT untuk memimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Min jamil khairat fil hayati
sambutan. Sambutan yang pertama dari Ketua Pojawas Kabupaten Pacitan selaku tuan rumah kepada Bapak Dr. Muhammad Khalid Masruri MSI dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati pun Bapak-bapak Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan, Bapak Haji Imam Nurhidi SHG LHI, yang hari ini memang tidak bisa langsung hadir secara langsung, tapi beliau insya Allah sudah menyampaikan pada kami untuk menjalankan kegiatan ini, mengucapkan selamat. Semoga kegiatan maraton hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Yang sama-sama kita hormati pula beliau Bapak Kepala Seksi dan Pemda Kabupaten Pacitan, Bapak Abdul Hamid Mukbiri, yang kami hormati Kepala Kas atau Kepala Seksi dan Pais Bapak Sumino MPD, yang kami hormati, dan sama-sama kita hormati juga beliau Ketua Pojawas Speaker Bapak M. Muslim MPD, Bapak Ibu pengawas dari Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Madiun, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, dan Kota Madiun. Alhamdulillah, yang sangat kita banggakan. Alhamdulillah, syukurillah ala ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Atas izin dari Allah, hari ini tanggal 6 Juni 2024, kegiatan rutin yang menjadi agenda dari Pojawas Speaker Madiun bisa dilaksanakan di Kabupaten Pacitan. Alhamdulillah, dan mohon maaf tentunya kami kepada Ketua Pojawas Speaker Madiun, kami sebagai yang ditempati. Jadi hakikatnya kegiatan ini adalah kegiatan Speaker Madiun yang berada di Pacitan. Yang pertama tentunya kami mengucapkan terima kasih sepenuhnya kepada kawan-kawan semua, kawan-kawan pengawas di Kota 1001. Kalau nggak percaya nanti panjenengan cari sendiri. Apa yang benar saya bisa 1001. Kemudian juga dikenal sebagai Kota 1001 Pantai. Jadi tidak hanya dua, tapi pantai di sini juga banyak. Jadi sepanjang pesisir selatan itu dari Pacitan, ya, kalau dihitung lebih nanti 1000. Kalau masing-masing selokan dianggap pantai. Mungkin panjenengan setelah datang ke Pacitan, kalau ada yang belum pernah, tadi ketika perjalanan ada yang pusing, ada yang mabuk, ya begitulah Pacitan. Sehingga itu menggambarkan ketika ada kegiatan di luar sana. Kalau jenengan kan hanya 1-2 kali, tapi kalau kami di Pacitan ini setiap ada kegiatan di luar Pacitan itu harus melalui jalan
terutama kepada Pak Ketua tentunya, jika dalam kami meniatkan semuanya kurang berkenan, tentu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami berharap Bapak Ibu semua, terutama yang dari luar, kawan-kawan yang dari luar Pacitan, setelah selesai kegiatan ini jangan langsung pulang ke Maneman, terus ketika Pacitan mesti wangi teman-teman. Ini tadi Bu Memah itu ada pesan akhir, monggo nanti akhirnya ada di sini banyak. Dan jalan-jalan ke pantai, jangan lupa ke pantai yang terdekat, pantai Pelem, yang terjauh itu Pantai Layar yang mungkin dari sini 40 km. Itu beberapa hal terkait dengan kami sebagai penyelenggara. Sekali lagi kami mohon maaf, kami menyambut dan terus yang lain-lainnya pas secara maksimal. Sekali lagi kami mohon maaf, dan mudah-mudahan kegiatan ini nanti betul-betul bermanfaat khususnya bagi kita sama-sama sebagai pengawas untuk mengembangkan kompetensi diri kita dan juga sekaligus menghibur diri. Niat kita juga dari meningkatkan kompetensi kita, insya Allah dengan bertemu dengan kawan-kawan sejawat kita bisa komunikasi, diskusi dan sebagainya, dan sekaligus refreshing atau menghibur. Kemudian yang terakhir, mohon nanti Bapak Kasih Dharma untuk memberikan sambutan di kesempatan kali ini dan sekaligus membuka kegiatan rakor Jawa Sri yang dirangkaikan dengan kegiatan salam bihalal. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk sambutan selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan sekaligus berkenan membuka kegiatan ini. Kepada Bapak Abdul Hamid Aminuddin SPD MPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang saya hormati saudara saya Bapak Salah Selikar Madiun dari Nabi Pak Usi, yang saya hormati saudara Bapak Salah Kabupaten Kota Selikar Madiun, dan juga Bapak Ibu pengawas semuanya yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya hari ini bangga melihat kegiatan pengawas yang bisa menyelenggarakan pertemuan secara rutin, dan ini kali pertama saya hadir dan diundang ya untuk kegiatan pengawas. Mudah-mudahan ini yang terakhir saya hadir karena aku bercita-cita lihat ya. Sebetulnya saya berharap dari kegiatan seperti ini akan lahir program-program pengawas ini yang bisa memberikan stimulasi sekaligus solusi bagi persoalan-persoalan yang ada di madrasah. Ada beberapa hal yang perlu segera untuk mendapatkan penanganan secara cepat oleh para pengawas, karena pengawas itu adalah semacam pendamping ya. Kalau dalam bahasa pendidikannya itu internal quality insurance ya. Kalau dalam bahasa pendidikan yang nggak salah seperti itu, saya lupa ya.
Nah, karena sebagai internal quality insurance, pengawas ini mestinya harus selalu mengetahui hal ehwal yang terjadi di madrasah binaannya. Kendala yang terjadi hari ini Bapak Ibu menurut saya, kemarin di Ponorogo, Mas Rozi ya, madrasah itu masih banyak yang terkendala dengan pengadaan belangko ijazah. Problematikanya macam-macam, variasi. Ada yang memang telah melakukan pengisian entry data di aplikasi itu. Ada juga variabelnya itu masalahnya itu terkait dengan kesengajaan. Artinya siswa yang mestinya itu tidak ikut ujian, tidak dapat ijazah, itu dipaksakan, ya kan? Kalau di RA kebanyakan adalah problemnya, variabelnya adalah permintaan wali murid atau orang tua agar anaknya itu diluluskan karena akan melanjutkan ke jenjang pendidikan dasar. Nah ini hal seperti itu akhirnya menimbulkan residu di PDUN. Banyak sekali di Jawa Timur itu sampai didatangi oleh operator PDU dari pusat kemarin. Di Kabupaten di Jawa Timur ada 3 titik yang dikunjungi kemarin untuk dilakukan sinkronisasi data, dan di Madiun kemarin berada di Ponorogo ya, sampai sore kemarin, sampai maghrib ya, sampai maghrib coba. Nah, hal seperti itu kan bisa dideteksi sebetulnya sejak dini sehingga bisa diantisipasi biar tidak muncul problem-problem yang seperti itu. Bagaimana caranya? Jenengan selalu pengawas harus saya bicarakan problem ini. Sebetulnya persoalan-persoalan itu kan persoalan klasik. Artinya setiap saat bisa saja muncul. Karena apa? Kasus seperti itu bisa muncul karena ada kemauan dan kesempatan, ya kan? Kemauan dari kemauan madrasah dalam hal ini, ya, dari kemauan. Kemudian adanya kesempatan karena memang kebijakan di kementerian kita untuk pengadaan belangko ijazah itu memang belum begitu ketat, sehingga pengadaan madrasah paling sudah disediakan, paling menolak, ya kan? Nah, maka dari itu sejak dini dulu pengawas sebagai internal quality insurance ini saya harapkan terkait dengan pendataan siswa madrasah kelas akhir itu betul-betul untuk dilakukan pendampingan sehingga tidak terjadi masalah. Yang kedua, isu yang saat ini santer dan banyak mendapatkan perhatian dari NGO, non-government organization, adalah terkait dengan PPDB. Bapak Ibu mau saya dalam PPDB, silakan ke depan nanti saya lupa nomornya, terkait dengan PPDB ini, yaitu masalah yang hari ini diangkat, yaitu tentang pencegahan gratifikasi dan korupsi dalam kegiatan PPDB. Apa rangkaian kegiatan PPDB itu? PPDB itu tidak hanya berkutat kepada masalah penerimaan peserta didik baru, tapi di dalamnya ada pengadaan seragam dan juga ada pengadaan buku. Ini yang perlu diantisipasi. Mohon bantuannya, ya, kami mantap terus itu kita harus hati-hati ya kaitannya dengan PPDB karena ini menjadi trending pembicaraan terkait dengan PPDB ini. Fokusnya nanti yang akan dimulai dan akan dikulik itu adalah terkait dengan pengadaan seragam dan buku apapun ya, apalagi LKS atau mobil ya, sekarang bahasanya kan bukan LKS ya, tapi mobil itu tidak boleh beredar. PSBB itu berbahaya ya. Khususnya yang cita-cita saya minta nanti para pengawas juga untuk mencegah ya adanya jual beli buku dengan apa itu istilah mobil atau LKS atau apapun ya. Itu saya menyarankan pada pengawas untuk selalu melakukan monitoring ya,
Nah, itu Bapak Ibu semuanya yang saya hormati. Kemudian di tengah persaingan kompetisi dunia pendidikan, menurut saya yaitu antara madrasah dengan sekolah. Meskipun di beberapa tahun terakhir madrasah ini bisa unjuk gigi lah ya, bisa berdiri gagah di tengah dunia pendidikan. Namun hal ini jangan kemudian menjadikan cemooh. Kenapa? Karena ternyata persoalan pendidikan di madrasah itu belum selesai dan banyak sekali PR yang harus dilakukan. Makanya Kementerian Agama terkait dengan peningkatan mutu madrasah ini memiliki 7 program prioritas. 7 program prioritas Kementerian Agama di bidang pendidikan yang terkait dengan guru dan tenaga pendidikan. Yang pertama adalah transformasi digital layanan GTK. Kita sudah tahu Bapak Ibu pengawas dan juga guru madrasah, layanan digital itu mulai dari Sintatika sampai dengan e-kinerja dan juga SKP. Saat ini pengusulan Dupakpur itu sudah tidak menggunakan paper, tidak berbasis kertas, sudah menggunakan digital. Dan ini sudah jalan. Hanya saja ini nanti kaitannya dengan e-kinerja yang di sana ngelik dengan BKM, ya kan, linknya BKM, MAISA. Maka karena penilaian kinerja ini menjadi dasar kelayakan seorang ASN itu untuk mendapatkan reward berupa kenaikan, ya, atau punishment berupa hukuman, maka dalam membuat kinerja melalui SKP, ya, itu tolong betul-betul untuk didampingi, karena itu berkaitan dengan nasib, ya. Nasib itu akhirnya kan ya berpengaruh pada nisab juga, ya. Kalau nasibnya itu baik, ya nisabnya baik. Kalau nasibnya itu jelek, nisabnya nanti juga jelek. Maka tolong untuk dikawal kaitannya dengan kinerja itu. Yang kedua, bentuk daripada transformasi digital nanti yang baru adalah geographic information system. Jadi guru-guru nanti secara sistem itu akan dipetakan mana guru-guru yang layak di perkotaan, mana yang layak di pedesaan. Itu akan dinilai dari kinerjanya dan juga kompetensinya. Itu nanti akan menggunakan aplikasi yang namanya Geographic Information System. Itu salah satu yang nomor 1 daripada program Kementerian Agama di bidang GTK. Yang kedua adalah terkait dengan penataan tata kelola administrasi GTK. Ini yang menangani TU, ya, KTU yang ada di Summer. Itu kemarin juga kumpul di Ponorogo juga, ya. Jadi KTU nanti akan melakukan perubahan menjadi jabatan fungsional. Kalau sekarang kan S4B, besok akan menjadi pejabat fungsional. Yang usianya dan usianya juga akan bertambah. Nah, ini nanti Bapak Ibu kaitannya dengan penataan tata kelola administrasi. Semuanya kita dorong madrasah-madrasah kita itu pengelolaan administrasinya berbasis digital, termasuk administrasi supervisi yang dilakukan oleh madrasah. Ini kemarin saya juga sempat ngobrol dengan para kepala kantor. Pak Kasih, gimana caranya dulu para kepala kantor itu kontrol kinerjanya pengawas? Karena kan tiap hari itu kan ke lapangan, pagi ke lapangan, siang ke lapangan, sore juga di lapangan. Apakah betul ya? Nah, terus itu nanti akan selesai dengan sendirinya, Bapak. Jadi nanti supervisi itu juga akan berbasis digital. Tidak harus ke lapangan, tidak harus ya, dalam tanda kutip bisa ke lapangan, bisa tidak. Tetapi yang lebih dibutuhkan ke depan oleh para pengawas adalah supervisi digital itu berbasis aplikasi. Aplikasi yang mana? Dibuat sendiri, ya. Yang penting kan di PMA yang baru ada 4 ya tugasnya pengawas itu ya, mendampingi pembuatan RKM, kemudian
melakukan monitoring dan sebagainya terhadap itu. Nah, itu yang kemudian nanti dibuat aplikasi oleh Bapak Ibu pengawas. Makanya kalau kita itu menuntut guru-guru kita itu melek IT, pengawas juga harus bisa untuk mempelopori, ya, memberikan apa itu etikat contoh kepada guru-guru bahwa supervisi yang dilakukan itu juga sudah berbasis digital aplikasi. Itu yang nomor 2. Yang ketiga adalah peningkatan kompetensi GTK. Bapak Ibu yang saya hormati, Kementerian Agama itu kecolongan banyak sekali kaitannya dengan peningkatan kompetensi GTK. Di Pacitan, saya sampaikan, di 2 tahun terakhir ini sudah ada 123 guru madrasah yang sudah sertifikasi kemudian diangkat menjadi PNS ataupun P3K di Kemendikbud, di Dinas Pendidikan. Itu kan merugikan kita. Bayangkan untuk melakukan PPG saja biayanya berapa? Yang untuk membiayai PKB, ya, karena dia sudah sertifikasinya sesuai kegiatan PKB itu sudah berapa puluh juta. Kemudian justru yang memanfaatkan beberapa tahun terakhir ini adalah tetangga sebelah kita. Ini kecolongan, ya. Makanya saya meminta nanti kepada Kambil, ya, atau pusat nanti agar guru-guru yang sudah mendapatkan tunjangan sertifikasi dari Kementerian Agama itu tidak boleh untuk mendaftarkan sebagai ASN di kementerian lain. Karena apa? Kerugiannya besar betul itu bagi Kementerian Agama. Oke? Nah, itu peningkatan kompetensi GTK. Yang keempat adalah program pengembangan PAUD. Terkait dengan pengembangan PAUD ini, kemarin di Dinas Pendidikan diselenggarakan BIMTEK transisi PAUD, pembelajaran PAUD yang menyenangkan, ya. Jadi memang PAUD ini unik. Saya itu paling nggak bisa bicara kalau di hadapan guru-guru RABK. Kenapa? Orang udah belas kaitannya dengan kurikulumnya. Belas. Saya kan latar belakangnya dari dulu juga pernah jadi pengawas bareng Pak Janiul. Tapi Mas Purwo juga bareng. Tapi untuk RA itu memang aneh. Apalagi kalau sudah gurunya itu, ya, guru-guru RA itu kan ciri khasnya iso nyanyi, iso nari. Saya itu paling nggak bisa nyanyi, paling nggak bisa nari. Buatnya itu, ya, di Papua, ya, di bawah Pak Nur bolak-balik jalan iso nyanyi. Soalnya itu benar-benar Pancasila. Nah, jadi transisi PAUD yang menyenangkan ini bagi pengawas RA itu wajib untuk dipahami. Bagaimana transisi PAUD ini bisa mengantarkan anak-anak PAUD itu tanpa harus belajar calisto, tetapi anak-anak itu pola pikirnya, berpikirnya itu sudah paham terhadap calisto. Ini bukan aneh, orang tua jeli tapi kok iso itu. Ya dengan cara apapun, ya itu pinter, ya guru-guru dan akar pengawasan. Oke, itu yang keempat. Yang kelima adalah akselerasi GTK di wilayah 3T. Insya Allah di Temanggung tidak ada. Dulu Pak, istri saya kan guru di Dinas Pendidikan, ya. Itu pernah gajian itu waktu 5 kali. 5 kali. Saya 2 kali karena gaji dan TPD. Istri saya juga sama. Istri saya tambah 1 lagi, yaitu daerah terpencil. Jadi P5 Pak sesasi gaji waktu itu, ya. Nah, tapi sekarang sudah tidak ada di Pacitan ini, yang tidak ada. Insya Allah di Wilayah Madiun juga tidak ada, ya. Dulu sempat ada. Nah, ini saya pikir juga sifatnya kalau tidak ini bagi daerah-daerah perbatasan terluar tertinggal. Insya Allah di Jawa itu jarang, ya. Justru di Banten yang dekat Jakarta itu masih ada, ya. Tapi kalau di Jawa Timur mungkin di sekitaran Sumatera yang ada, ya. Itu yang kelima. Kemudian yang
golongan. Rata-rata kalau dibagi itu masih 3A, belum ada yang 3B. Mungkin ada 1, 2 ya, tapi mayoritas masih 3A. Yang pastinya setara dengan 3A. Nah, ini nanti di program kementerian ini tahun ini itu sudah akan ada peningkatan golongan ruang untuk passing itu untuk berlanjut, tidak hanya 3A terus 2,5 juta tiap bulan, tetapi nanti akan berubah ya, akan naik. Selain itu adalah yaitu terkait dengan kesejahteraan guru bagi yang belum sertifikasi, nanti juga ada insentif dari kementerian. Ini kemarin ada musibah Bapak Ibu dibagikan. Jadi kalau selama ini guru-guru RA ya, guru-guru RA yang non sertifikasi dan non PNS itu mendapatkan tunjangan dari daerah, dari kabupaten. Tahun ini etornya sudah diikat, sudah diputus. Tidak tahu alasannya seperti apa. Kami juga belum ada konfirmasi. Masalahnya ini, saya ketika guru-guru itu mendapat juga tidak ada laporan, tapi ketika dihentikan baru laporan kepada kami. Jadi ya seperti itu ya. Jadi nggak sambat kalau nyampe lagi sih dibawa sih pas merasa sambat ya. Nggak pas senang wahyo ya. Itu program karena yaitu program bersama GTK. Bapak Ibu yang saya hormati, era digital ya, Kementerian Agama masuk dalam kaitannya dengan peningkatan kapasitas guru melakukan kerjasama dengan Kominfo ya, dengan Kominfo. Bentuk kerjasamanya seperti apa kita tahu. Yang jelas di setiap kabupaten kota dinas Kominfo itu juga ada. Makanya dicoba nanti bagaimana semua untuk menjajaki kira-kira apa yang bisa dilakukan peran pengawas itu ketika kerjasama dengan Kominfo. Monggo nanti kalau Jawa semua ke dinas Kominfo. Kira-kira apa yang bisa dikerjakan bersama-sama. Oke. Jadi itu 7 program yang terkait dengan GTK dari Kementerian Agama. Kemudian saya titip ya, ini saya punya angan-angan. Madrasah kita itu harus kita ambil. Terjadi kesejahteraan yang maju, siswanya banyak, prestasinya berkibar, itu ada. Yang ambil siswanya sedikit, gak pernah juara, ya kan? Gedung elek itu juga masih banyak. Maka saya berpikir apa yang harus dilakukan oleh madrasah. Saya menemukan teori ada 5 hal yang bisa dilakukan oleh madrasah. Nanti bahkan Bapak Ibu sebagai pengawas coba untuk menggali. Kalau omongan Pak Kasih dan Mama kita berbeda. Apa yang harus kita upayakan untuk mengurangi ya kesenjangan yang terjadi di antara madrasah ini? Yang pertama yang harus dilakukan oleh madrasah untuk bisa bersama-sama maju itu adalah madrasah kita harus profesional ya, harus profesional. Pengelolaannya harus profesional ya, minimal profesional. Yang pertama profesional. Profesional itu dalam hal manajemen, tentu dalam hal perencanaan ya, pembuatan RKM rencana kerja madrasah itu kan harus betul-betul memastikan bahwa rencana yang dibuat itu rencana yang konkret, orang berharap ya. Jadi kan kadang di dokumen itu RKM kan dimunculkan pendaftar kok diganti tahun kok. Kalau saya kan juga kan saya hanya diganti tanggal tahun, tapi isinya masih sama seperti itu. Nah itu kan perencanaan dan perencanaan kan tidak profesional, ya kan? Nah, itu yang pertama adalah profesional. Yang kedua, madrasah kita itu harus progresif. Artinya berpikirnya itu jangan instan hari ini.
tetapi bagaimana menyiapkan mutu madrasah ini dirancang dalam jangka pendek menengah dan panjang, sehingga yang dipikirkan oleh seluruh elemen yang ada di madrasah itu adalah sesuatu yang kebaruan. Dia caranya dari madrasah, guru-guru kita misalnya kurang kompetitif, ya kurang kompeten, lakukan misalnya TKB melalui KKM atau KKG, ya itu harus kita dorong. Alhamdulillah di Pacitan ini Bapak Ibu, tahun ini untuk Pokja, ya itu tidak ada yang mendapatkan dengan alasan apapun, ya dengan alasan termasuk Pokja itu belum pernah mendapatkan loyal guru hasilnya para tenaga Pacitan, ya mas kenapa alasan KKM KKG itu pada kemarin sudah pada dapat. Nah, jadi nanti ketika madrasah itu punya progresivitas, berpikirnya itu selalu berkemajuan, insya Allah apa ya? Kalau ada hal yang nggak pas yang ada di madrasah, itu selalu cepat dilakukan penyesuaian. Jadi yang saya harapkan nanti itu tidak ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah prestasi madrasah. Kadang kita ini berpikir bahwa yang namanya prestasi itu selalu menjadi juara di event-event yang terlihat. Sekarang ini kan sudah banyak event-event kompetisi yang sifatnya itu melalui daring. Nah, kadang madrasah kita itu masih berpikir hal itu tidak penting. Padahal yang namanya kompetisi, anak-anak ketika sudah dibiasakan dengan budaya kompetisi, itu mereka ketika kita butuhkan untuk mengikuti ajang kompetisi yang berbobot, itu semangatnya akan ada. Ya. Berbeda kalau misalnya pistol, seperti banyak ya, tapi nggak pernah dilatih anak itu bertarung, ya, untuk berkompetisi, maka sulit nanti anak-anak itu menjadi siswa yang berprestasi, ya. Makanya menurut kita juga para pengawas dan bisa mendorong bagaimana anak-anak kita untuk selalu dibiasakan mengikuti kompetisi. Yang paling mudah dan meriah itu ya kompetisi yang melalui online. Yang keempat adalah melalui publikasi. Yang penting yang dilakukan adalah publikasi. Nah, publikasi ini sangat penting Bapak Ibu, ya. Apa yang baik yang ada di madrasah, kalau tidak dipublish, tidak diviralkan, maka itu tidak akan menjadi sesuatu yang berharga. Nah, sekarang publikasi itu kan sangat mudah. Makanya kalau di madrasah Pacitan Bapak Ibu menurut saya, bagi mereka yang pernah menjuari mendapatkan juara apapun ya, itu saya suruh pasang banner di jalan-jalan di pinggir jalan, ya, oleh karena sekolah, oleh pertigaan, oleh perapatan, oleh pasar, sebagai katanya daripada madrasah. Timbangannya menurut saya selama ini PPDB itu masih banyak madrasah kita itu yang kegiatan PPDB-nya itu mengandalkan skill, ya, bukan skill tapi skill boyong. Jadi madrasah itu mengumpulkan dana, ya, dari dulu dan lainnya. Terus dalam kegiatan PPDB itu boleh duit sing terkumpul itu enak sing dipancing kalau beli seragam, beli sepatu, ya kan, beli buku, berundang semen musola ini lembaga di bawahnya. Itu masih terjadi seperti itu. Maka kalau kita masih melakukan seperti itu, sampai kapan boleh teman-teman madrasah itu tetap seperti itu? Tapi kalau kita itu selalu bisa melakukan publikasi kebaikan prestasi yang dari madrasah itu, maka hal seperti itu tidak akan terjadi. Konkretnya banyak contoh, ya. Madrasah-madrasah yang besar, sekolah-sekolah yang besar itu sudah tidak menggunakan cara seperti itu. Jadi mereka madrasah besar itu sudah diburu untuk
sudah bukan mencari murid tapi dicari oleh calon. Makanya itu yang saya harapkan nanti kalau itu pengawas bagaimana membenahi bersama-sama dengan memang ya madrasah-madrasah kita ini bisa untuk terus eksis bersaing prestasinya dan juga berkembang dengan persaingan yang semakin ketat ini. Dan tidak lupa juga yang paling penting adalah akhlak, karakter, akhlak, budi pekerti. Ini jangan sampai saya dengar masih banyak kabupaten kota utamanya yang ada di pondok pesantren, kasus-kasus bullying, ya, kekerasan baik yang dilakukan oleh guru maupun sesama budik ini masih banyak terjadi. Ya. Nah ini monggo kita tangani, kita antisipasi, kita cegah bersama-sama karena kalau itu nanti terjadi memang akan merepotkan semuanya. Daripada kita repot di belakang, lebih baik kita di depan kita sudah mempersiapkan diri sehingga tidak merepotkan di belakang. Saya kira demikian ya, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Rapat koordinasi pengawas sambil termodium